Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adit Pratama, nomor induk mahasiswa D5022167 dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik. Di sini saya adalah mahasiswa transfer dengan pengambilan mentoring jenis mentoring spesial transfer. Di sini saya akan uh, berceramah kultum mengenai terkait dengan tema hidup indah, hidup cerdas bersama Al-Quran. Cerdas bersama Al-Quran. Rasulullah berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak dihiraukan." Quran Surat Al-Furqan ayat 30. Ucapan Rasulullah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak dihiraukan." Beliau katakan di hari kiamat, artinya mereka tidak menghiraukan Al-Quran, tidak menghiraukan dan mendustakan aku. Kemudian Anas meriwayatkan Nabi Muhammad bersanda, barang siapa mempelajari Al-Quran lalu menggantung mushafnya, tidak pernah dia sentuh dan tidak pernah dia lihat, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bergantung kepadanya. Al-Quran mengatakan, "Wahai Tuhan semesta alam, sesungguhnya hambamu ini menjadikan aku sebagai sesuatu yang menggantung. Maka berilah keputusan antara diriku dan dirinya." Riwayat ini disebutkan oleh Salabi. Permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah tujah, rasa dan baunya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma, yang dimana buah kurma itu mempunyai rasa yang enak, namun tidak beraroma. Kemudian, orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah royhanah, yang dimana baunya menyenangkan, namun rasanya pahit. Kemudian, orang munafik adalah eh, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hanzolah, yang dimana buahnya itu tidak berasa dan baunya pahit dan tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah semoga kita dalam contoh orang-orang dengan jenis orang yang pertama adalah eh, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah tiga bentuk menjaga Al-Quran, diantaranya adalah hifzul alfaz, yang kedua adalah hifzul ma'ani, yang ketiga adalah hifzul ahkam. Kemudian aku Abu Umanah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ashabnya ahli Al-Quran." Kemudian hadis riwayat Tirmizi menyebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan sebanding dengan 10 kali lipat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran bernilaikan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan sebanding dengan 10 kali lipat. Masya Allah. Itulah faedah-faedah yang disebutkan dan ya Allah dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang dimana artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Quran dan juga mengajarkannya. Yang dimana ketika kita belajar Al-Quran jangan lupa juga untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan bermasyarakat. Sesungguhnya Insya Allah kita dalam orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian hadis riwayat Ahmad mengatakan, barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari kitabullah, maka dia dapat satu kebaikan yang dilipat gandakan. Barang siapa membaca satu ayat dari kitabullah, maka baginya cahaya di hari kiamat. Masya Allah, Allah. Jadi, ibarat kita membaca Al-Quran akan mendapatkan faedah, yang dimana faedahnya adalah baginya cahaya di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca dalam satu malam 100 ayat, maka ia tidak dijadikan sebagai orang yang pelupa. Jadi maksud dari sini adalah Al-Quran bermanfaat sebagai menjadikan manusia agar tidak menjadi orang yang pelupa.
Jadi Al-Quran membuat otak manusia ini menjadi cerdas dan juga tidak mudah lupa terkait apa yang kita ingat selama kita hidup. Baik itu ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian argumentasi normatif agama. Terkait dengan Quran, peneliti dari Dr. Al-Qadi, lokasi klinik besar Florida, Amerika Serikat, menyimpulkan bahwasanya mendengarkan bacaan Al-Quran saja dapat memberikan pengaruh pada fisiologi secara luar biasa. Bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Masya Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kultum dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan, insya Allah dapat diniat amalkan dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin.